Hai KL. Halo Kak Lili. Lama banget kita udah gak ketemu ya KL. Iya udah lama banget kita. Sekarang kita mau ketemu sama adik-adik nih KL. Oh iya benar. Kita sapa yuk. Yuk boleh. Hai adik-adik. Hai adik-adik. Hai semuanya. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes. Kayaknya pada lupa deh Kak. Udah pada lupa. Kayaknya harus ulang sekali lagi. Wah, kita. sekali lagi ya. Kalau udah pada lupa, kita ingetin lagi, oke? Boleh. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Kalau saat ini adik-adik masih setia, masih mau mengikuti ibadah kita walaupun online, jarak jauh, tapi hadirat Tuhan tidak membatasi jarak dan waktu. Amin gak KL? Amin. Luar biasa Tuhan kita ya. Iya. Ayo Yuk adik-adik, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat satu lagu pujian. Kita mau katakan sebab Tuhan besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Dengan lebih sungguh lagi, mari kita katakan, ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau,
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan kalau Tuhan baik. Kita mau katakan kalau Tuhan setia. Kita mau katakan terima kasih Tuhan untuk setiap hal Tuhan yang boleh Kau izinkan terjadi. Tiada seperti-Mu. Kasih-Mu hanya bagimu Tuhan, hanya untukmu tercurahkan pujian kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Yuk adik-adik, sekali lagi kita mau katakan, sebab Kau Allah yang besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi mau katakan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kemuliaan untuk Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kalau kami boleh kembali beribadah Tuhan bersama-sama walaupun secara online Tuhan, tapi kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di setiap hati kami Bapak. Bapak berkati Bapak anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah Tuhan, yang menyaksikan ibadah ini Tuhan melalui online Tuhan. Supaya kiranya Tuhan kami dapat sama-sama memuji menyembah Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di nama-Mu kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. KL, Apa tuh? kira-kira nih KL ya, kebayang nggak kalau KL suruh membangun sebuah tembok yang mengelilingi sebuah kota?
Nggak kebayang. Bisa Gimana nggak tuh? KL? Pastinya nggak bisa. Tapi ada satu tokoh dalam Alkitab, dan ini nyata loh, benar-benar nyata terjadi pada masanya di Yerusalem KL. Oh, siapa tuh Kak? Bapak Nehemia. Oh, Nehemia. Ya. Saat itu tembok Yerusalem runtuh. Jadi keamanannya berkurang dong KL, karena tidak ada yang menjaga kotanya dong. Iya. Jadi siapa aja bisa masuk. Bener nggak KL? Benar Nah, banget. Dan dia dipanggil Tuhan untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali tembok yang rusak Wah, itu, keren yang banget tuh, Kak. roboh. Wah, sebenarnya sih kalau bukan karena kekuatan Tuhan dia nggak mungkin bisa. Tapi langkah pertama yang Nehemia lakukan adalah mengerjakan apa yang Tuhan inginkan untuk dikerjakan. Wah. Nah, itu super kebenaran kita loh KL. Oh iya, super kebenaran kita hari ini. Ya. Yuk kita sama-sama yuk sebut super kebenaran kita. Oke? Oke. 1, 2, 3. Aku ingin mengerjakan yang Tuhan kehendaki. Iya, Yeah. amin. Dan Nehemia berhasil melakukan itu karena apa, KL? Apa tuh Kak? Karena Nehemia hanya berserah pada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Ya, kita mau uji Tuhan ya. Ayo kita sama-sama, kita mau sukacita dengan pujian ini. Ayo kakak. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terhebat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kita ulangin ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar,
Yesus kita besar. Iya. Selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik boleh mempersiapkan diri. Kita mau angkat satu lagu pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita mau katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Tak akan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, kita mau katakan sekali lagi ya, firman-Mu pelita bagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi Kita mau katakan terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Sekali kita mau katakan terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Udah lama ya kita nggak ketemu, kira-kira udah dari tahun lalu ya kan? Gimana kabar adik-adik semuanya? Semoga sehat-sehat semua ya, karena kakak-kakak sekolah minggu juga semuanya pada sehat-sehat semua. Oke, kali ini kita mau menceritakan tentang firman Tuhan, tentang tokoh Alkitab yang dimana dia tuh suka berdoa, taat, dan dia tuh setia, lalu dia juga memiliki jiwa pemimpin, yaitu Nehemia. Nah, sebelum kita lanjut firman Tuhan ini, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau kumpulkan kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu Tuhan Yesus agar mengerti setiap firman yang akan ditaburkan Tuhan, dan biar itu menjadi rema dan pengetahuan buat anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, saat ini Kakak Uci mau cerita tentang Nehemia. Nah, Nehemia ini berasal dari Yahudi, namun dia tinggal di Persia. Kenapa? Karena dia itu pekerjaannya itu di kerajaan sebagai juru minum. Nah, adik-adik tahu kalau juru minum itu adalah pekerjaan yang sangat penting. Kenapa? Karena nyawa raja itu terletak di tangan juru minum itu. Kenapa? Contohnya nih, misalnya ada minuman anggur mau dikasih ke raja. Sebelum dikasih ke raja, si juru minum inilah yang harus coba minuman itu, apakah itu beracun atau enggak, seperti itu. Oke, dan saat Nehemia itu setia melayani raja, di saat itulah Tuhan mau mempercayakan Nehemia untuk suatu pekerjaan yang lebih besar. Nah, di sini Kak Uci mau kasih tahu ke adik-adik bahwa ketika kita melakukan pekerjaan yang Tuhan mau, nah dia akan membuat kita berhasil.
Oke adik-adik, ayo Kak Uci mau ngasih ini, apa namanya? Super kebenaran kita, yaitu aku ingin mengerjakan yang Tuhan kehendaki. Ayo kita ulang ini semua di rumah ya. Aku ingin mengerjakan yang Tuhan kehendaki. Ya, sekali lagi ya. Aku ingin mengerjakan yang Tuhan kehendaki. Oke. Baik, firman Tuhan ini kita ambil dalam Nehemia 1 sampai 8. Adik-adik boleh buka Alkitabnya. Kalau belum bisa minta tolong papa mamanya untuk membukakannya. Nah, di sini Kak Uci akan menceritakan secara singkat ya. Saat itu Nehemia bertemu dengan saudara-saudara yang ada di Yehuda. Ya, dia memberitahu tentang keadaan Yehuda di sana tuh seperti apa. Nah, akhirnya si Nehemia bertanya, bagaimana keadaan Yehuda? Lalu dengan berat hati saudaranya Nehemia tuh yang bernama siapa tadi? Hanani mengatakan, di sana itu sekarang keadaannya sangat kacau sekali. Tembok-tembok di Yerusalem itu udah hancur, tinggal puing-puing aja. Dan juga pintu gerbangnya udah hangus terbakar. Lalu setelah mendengar cerita dari saudaranya itu, pulanglah Nehemia dan dia tuh merasa sedih. Dia menangis berhari-hari. Lalu dia berpuasa dan berdoa, bilang sama Tuhan agar Tuhan mengampuni segala kesalahan Yerusalem. Dan juga Tuhan minta tolong Tuhan agar Nehemia bisa membantu untuk membangun kembali tembok-tembok Yerusalem. Dan juga Nehemia tidak lupa berdoa agar rajanya itu bisa memberikan belas kasihan kepada Nehemia agar bisa pulang ke negerinya. Nehemia kembali dia ke dalam pekerjaannya sebagai juru minum, ya kan. Tanpa Nehemia sadari, Raja Artahasya itu memperhatikan si Nehemia, kok mukanya muram ya adik-adik. Kok muram sih, sakit juga enggak, tapi kenapa dia muram? Berhari-hari kok dia seperti ini ya. Sampai akhirnya Raja menegurlah si Nehemia dan bertanya, "Hei Nehemia, kamu kenapa? Kok kamu kelihatannya sedih sekali? Bolehkah kamu ceritakan masalah kamu?" Gitu kan. Akhirnya Nehemia berceritalah kepada rajanya dengan jujur, mengatakan segala isi hatinya kepada raja. Lalu raja sangat sedih mendengarnya juga. Lalu raja bilang, "Apa yang bisa saya lakukan untuk kamu Nehemia?" Akhirnya Nehemia berkata, "Raja, bolehkah aku pulang ke negeri aku? Aku ingin membangun kembali tembok-tembok Yerusalem itu. Dan Raja, bolehkah saya minta surat-surat agar setiap saya melintasi daerah, saya bisa melewati itu semua?" "Oke, boleh," kata si raja. Dan si Nehemia minta lagi, "Raja, boleh nggak saya juga minta kayu-kayu untuk membuat pintu-pintu gerbang dan untuk kediaman saya nanti?" Dan raja juga memberikan apa yang si Nehemia minta. Raja mengabulkan semua permintaan Nehemia, itu semua karena campur tangan Tuhan. Oke adik-adik, Nehemia sedang dalam perjalanan menuju negerinya. Dan pada malam hari, dia sengaja nih perginya malam hari untuk melihat keadaan di sana agar pemerintah di sana nggak melihat, ya kan? Dia melihat keadaannya, bagaimana sih keadaan tembok ini, apakah parah banget ya? Ternyata pas Nehemia lihat, memang parah banget. Semua tembok-tembok udah jadi puing-puing dan pintu gerbangnya pun hangus terbakar, jadi udah benar-benar nggak ada. Akhirnya dalam hati Nehemia bilang, "Tuhan, saya ingin membangun tembok Yerusalem kembali." Dan keesokan harinya Nehemia ketemu semua masyarakat Yehuda dan berkata, "Ayo kita bangun kembali tembok-tembok Yerusalem agar kita tidak dicela lagi oleh mereka." Dan bagaimana adik sambutan rakyat semuanya? Dan mereka semuanya setuju dan mereka menyambut dan mereka mau membantu Nehemia membangun kembali kota Yerusalem itu. Namun adik-adik, ada 3 orang yang tidak suka dengan semuanya itu. Mereka bernama Sanbalat, Tobiah, dan Geshem. Mereka berkata kepada semua yang ada di sana, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu memberontak sama pemerintah?" Lalu, apa yang Nehemia katakan? Kita bisa lihat di dalam
kitab Nehemia 2 ayat 20. Nah, adik-adik, Kak Uci mau kasih tahu, Nehemia 2 ayat 20 itu adalah super ayat kita ya. Yuk, mari kita sama-sama baca. Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Oke, sudah? Dan gak sampai di situ, musuh-musuhnya tuh gak seneng ya kan? Pokoknya gimana caranya dia buat cara biar Nehemia celaka. Tapi semuanya tidak berhasil. Kenapa? Karena Nehemia selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan, sehingga segala sesuatu hal yang buruk tidak menghampiri dia. Dan semua rakyat pun berdoa kepada Tuhan agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan bagaimana akhir ceritanya? Akhir ceritanya tembok-tembok sudah berdiri kembali dan pintu-pintu gerbangnya pun sudah selesai. Tuhan memberkati semua segala usaha-usaha mereka dari si jahat. Karena apa? Karena Tuhan menyertai mereka. Nah, di dalam firman ini Kak Uci mau kasih tahu, adik-adik semua juga bisa loh menjadi berkat seperti Nehemia. Walaupun adik-adik masih kecil, tapi adik-adik bisa juga dengan cara apa? Yaitu belajar dengan tekun di rumah, membantu orang tua, atau menyirami tanaman, sehingga itu perwujudan agar kita mencintai lingkungan kita, negara kita, ya kan? Demikian firman hari ini adik-adik. Biarlah Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua di rumah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman hari ini. Biarlah firman hari ini mengajarkan kami tentang ketaatan Nehemia Tuhan yang selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang Dia lakukan Tuhan, dan Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.